kita investigasi seluruhnya, ada yang berbicara tapi singkat, karena ini semuanya harus berbicara karena masing-masing punya pemahaman hukum untuk membela saudara Fadel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamat sore teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Terima kasih, apresiasi saya yang tinggi kepada rekan-rekan media, baik cetak dan elektronik. Sejak tahun 2015, saya menjadi lawyer dan menangani tidak lebih dari 11 kasus yang viral. Tapi untuk kasus Fadel Al-Fajar Bajideh alias Fadel, ini yang paling dahsyat dan paling ramai medianya, luar biasa. Dan postingan saya di Instagram dalam jangka waktu 6 menit sudah 9.000 orang, dan sampai dengan saat ini sudah 1,2 juta yang viewers. Artinya begitu besar perhatian orang terhadap kasus ini, sehingga saya dan tim dibantu oleh saudara Rahmat Triadi Siregar, sarjana hukum master hukum, saudara Bangkit Pardede, sarjana hukum master hukum, saudara Putasoid, saudara hukum master hukum, saudara Goirana dari NTT, sarjana hukum master hukum, dan saudara Nando, dibantu oleh tim kami yang lain. Kami menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih bergairah untuk melakukan bantuan hukum terhadap saudara Fadel dan keluarganya. Saudara-saudara, saya sampaikan bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu, saya sudah tahu, meskipun tidak secara detail, tentang sosok dari seorang Loli, atau yang kita sering dengar sebagai putrinya dari sahabat saya, adik saya, NN. Dan pada saat itu saya juga tahu bagaimana Loli ini berangkat ke UK atau United Kingdom untuk melanjutkan studinya. Di saat yang bersamaan, kita juga melihat perkembangan di media sosial, ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah yang masalah tersebut kelihatannya berdasarkan data yang kita lihat di media sosial, itu ada sedikit hubungan yang kurang harmonis antara seorang anak kepada ibunya, antara saudara-saudari Loli dengan sahabat saya NN. Kenapa saya sebut sahabat? Rekan, karena memang saya bersahabat dengan NN. Saya secara pribadi sebagai seorang lawyer pernah diundang ke acara yang NN asuh bersama dengan teman-temannya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Saya juga sering bertemu NM ini di Polda Metro, dan kita memang berkawan. Karena itu, ketika ada sedikit perbedaan antara Loli dengan ibunya NM, saya pada waktu itu tidak ingin campur, karena memang saya juga menganggap bahwa hal ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh
adik saya NM. Berangkat dari situ, saya mulai melihat ada perbedaan yang mulai tajam ketika adik saya atau sahabat saya NM ini menyampaikan di media sosial bahwa tidak lagi mengakui Loli sebagai anak, begitu ya? Kalau saya tidak salah, begitu ya? Dan bahkan kalau saya tidak salah dengar, tidak salah lihat, dikeluarkan dari warisan, betul ya? Betul. Dan juga dikeluarkan dari kartu keluarga. Nah, di sini saya sebagai seorang ayah dari anak-anak saya, yang saya juga punya sejarah berpisah dengan ibu dari anak-anak saya mulai melihat, ini serius banget ya, kok sampai harus dikeluarkan dari kartu keluarga, diputus dari harta warisan dan lain-lain. Tapi saya sekali lagi melihat bahwa keseriusan persoalan ini tidak terbayangkan oleh saya kalau saya nanti akan menjadi bagian yang akan mencoba membantu penyelesaian masalahnya. Itu yang terbayang. Kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman semua? Karena sebagai seorang lawyer profesional, saya doktor, saya harus merunut statement saya, dan saya harus kaji apa yang harus saya sampaikan ke publik. Kenapa? Karena kalau saya salah berstatement akan berimplikasi bagi saya, keluarga saya, tim saya, dan juga bagi keluarga Fadel dan lain-lain. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, gitu ya. Keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi dan membantu. Yang tadinya itu rencananya bukan Fadel sendiri, tapi barengan dengan Loli, betul ya, begitu ya, barengan dengan Loli. Nah, terus saya diskusi dengan keluarga, kemudian anak saya, semua mengatakan jangan dibantu, jangan dibantu. Naluri saya, kalau saya tidak bantu ini anak, sementara saya disumpah sebagai seorang lawyer untuk membantu orang yang pantas dan patut untuk dibantu, maka siapa yang harus bantu dia? Kan begitu ya Dinda ya?
Karena pengacaranya Bangkit dan teman-teman sudah mengatakan bahwa Bang, kami sudah tidak kuat menghadapi ini. Bukan berarti Rasman kuat, bukan. Tapi mereka perlu sharing dengan saya. Nah, karena itu saya persilakan datang ke rumah dengan keluarganya. Maka saudara Bangkit, saudara Hutasoid, saudara Luis dan Nanda itu datang bersama dengan Fadel, bersama dengan Martin abangnya, bersama dengan Bintang abangnya, bersama dengan Ibu Titin ibu kandungnya, bersama dengan Pak Umar orang tua kandung. Jadi lengkap. Dan saya memberi syarat kepada mereka supaya teman-teman catat 3. Baru saya mau. 1. Sampaikan semuanya secara jujur dan terbuka. Dan kalau apa yang kamu sampaikan ini besok-besok bohong, saya orang pertama yang akan menyuruh kamu diproses hukum. Begitu ya. Dia mengatakan bahwa bersumpah apa yang dia sampaikan kepada saya seluruhnya benar tanpa rekayasa dan akan dia sampaikan juga di sini. Bukan kata-kata oleh 1000 orang, akan dipatahkan oleh 1 yang melakukan perbuatan itu benar atau tidak. Teori hukumnya begitu. Nah, karena itu teman-teman semua, Fadel bercerita kepada saya di depan kawan-kawan semua. Dia memenuhi syarat itu. Syarat yang kedua, bahwa seluruh pertemuan itu didokumentasikan. Jujur, saya tidak mau terjadi seperti Klimakin. Di sini juga preskon, hadir, tanda tangan kuasa. Belakangan bilang tidak tanda tangan kuasa. Saya belajar dari masalah itu. Dan itu dipenuhi. Sehingga semua didokumentasikan oleh tim saya dan keluarga. Yang ketiga, bahwa tidak akan mencabut kuasa. Kalau mencabut kuasa, besok ada negosiasi di belakang layar. Kita ditinggal bahkan menjadi bermusuhan. Cukup sekali saya nolongi orang yang bernama Iklim Hakim, akhirnya saya laporkan dia ke Polda. 3 ini dipenuhi. Karena itulah kita maju pada hari ini. Baik, teman-teman media, itu di poin. Tunggu. Saya, dengar. Lanjut, Bang, lanjut. Iya, dengar dulu. Bukan, prolognya mesti jelas dong. Lanjut, Bang. Dengar dulu, saya jelasin biar kalian tangkap. Poinnya adalah, Langsung aja, Bang. Langsung, Bang, langsung. Panjangan Bang, prolognya Bang. Lanjut, Bang. Dia ngajarin saya harus, Dek, tolong saya juga 12 tahun wartawan. Dengar dulu, saya harus membingkai kata-kata saya untuk melindungi saya dari hukum. Harus pahami itu. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan 1, bahwa saudara Fadel tadi malam resmi memberikan kuasa terkait dengan laporan polisi adik saya artis NN di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut adalah dalam dugaan melakukan dan atau menyuruh melakukan aborsi. Yang kedua, dalam dugaan memaksa dan atau melakukan persetubuhan dan atau melakukan pencabulan dan kekerasan. 2 ini, betul? Yang kalian tahu 2 kan? Ya. Betul ya? Nah, 2 ini, saudara-saudara, ini bukan perkara yang ringan. Kalau dilaporkan saudara Fadel dalam dugaan melakukan pencabulan dan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, pertanyaannya, bagaimana cara membuktikannya? Ini bukan perkara yang ringan. Jadi kalau ada bahasa dari adik saya NM yang mengatakan
saya pastikan bahwa Fadel dan keluarganya akan masuk penjara, saya bingung. Karena menurut saya, yang berhak mengatakan dan menyatakan orang masuk penjara adalah hakim, bukan aktor, bukan artis, bukan lawyer, bukan polisi, dan bukan jaksa. Saya nggak ngerti maksud dari kata-kata NM ini. Saya nggak mau sebut inisial yang terlalu panjang. Kok NM seberani itu mengatakan? Apakah hukum sudah diatur-atur? Saya pastikan, karena saya orang yang berkecimpung, dan kalian semua tahu saya pendukung Polri dalam penegakan hukum, maka Polri, saya yakin lewat kesempatan ini Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, Kapolda Metro, Kapolres Jakarta Selatan, dan Kasat akan on the track dalam menjalankan proses hukum terhadap klien kami. Dan saya yakin itu tidak akan membelok. Jadi kalau ada sebutan bahwa ada dugaan menyuruh dan atau melakukan secara kekerasan untuk melakukan pencabulan, harus dapat dibuktikan melalui rekam medik yang komprehensif. Yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana caranya menguji kalau orang melakukan pencabulan atau kekerasan, katakanlah di kasus Vina yang heboh kemarin, itu sperma itu hanya bisa diuji waktunya tidak kurang dari 2 minggu, begitu ya Mas? Nah sekarang ini sudah berapa lama? Kalau itu mereka lakukan, tapi menurut saudara Fadel dan juga orang tuanya dan juga kakaknya, bahwa Fadel tidak pernah berhubungan badan, tidak pernah berhubungan intim, tidak pernah menyetubuhi, tidak pernah mengeluarkan sperma dia ke dalam kemaluan saudara Loli dalam hubungan mereka selama berpacaran. Ya? Nanti tegasin ya, jelas. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa dugaan menyuruh atau melakukan aborsi, pertanyaannya, di mana dilakukan aborsi itu? Di mana tempatnya? Siapa yang melakukannya? Apakah Loli sendiri atau ikut saudara Fadel, atau ada klinik yang ilegal yang melakukan itu, atau dokternya siapa? Jadi tidak bisa main sebut-sebut begitu saja. Walaupun dalam konteks penegakan hukum, pelaku dan yang menyuruh itu sama-sama kena. Artinya Loli juga masuk karena dia melakukan. Artinya Fadel juga masuk. Nah, poin yang kedua ini juga Fadel mengatakan tidak pernah menyuruh karena dia tidak pernah memasukkan, mohon maaf, zakarnya kalau bahasa Arab, kemaluannya kepada kemaluannya Loli. Tidak pernah. Maka kalau itu ada aborsi, siapa yang aborsi itu? Nah, yang ketiga, pendukung dari statement kami, bahwa menurut teori kesehatan, kebetulan anak saya dokter, saya tanya, bagaimana dengan memeriksa rahim seseorang? Kalau rahim seseorang dilakukan aborsi atau dikurek, diperiksa dengan SP, itu 1 bulan atau 30 hari pasti masih positif. Sekarang pertanyaannya, kapan diperiksa dia positif? Oh, lalu kemudian ada kemarin dia posting
kok apa gua ada kuning-kuning gitu ya test pack. Itulah polosnya dia. Nah, tapi bagaimana dengan hubungan mereka selama ini? Saya nanti akan suruh dia jelaskan kepada kalian. Sebelumnya nanti akan ada penjelasan sedikit dari teman-teman saya. Tapi yang pasti, kedua tuduhan ini dibantah secara terang benderang oleh saudara Fadil. Ada lagi faktor pendukung yang kuat kami punya, yaitu rekam medik dari salah satu dokter yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi fotonya ini. Tahan bang. Namanya tidak kita sebut. Bang depan. Tahan bang. Ya. USG bang. Ya. Kanan bang. Terus. Bisa kok bang? Ke sini boleh bang? Tahan di sini, oke. Oke. Ini hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Maizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Itu kapan bang? Kapan diapain bang? Kapan bang? Tanggal 14 September 2024. Klinik mana itu bang? Klinik mana bang? Kita rahasiakan karena itu Baru ini berarti bang ya? Berarti baru-baru ini. baru ini Di mana Jakarta apa di Jakarta. Dan itu akan jadi barang bukti kami di pemeriksaan. Jadi data kita valid, data kita kuat. Nah karena itu secara singkat saya minta tolong kalian itu, aku ini kan kooperatif banget sama kalian. Salah dikit kalian langsung marah. Nah, jadi tolong ini biar kasih mereka ruang, karena saudara pasal yang disangkakan ini bukan ringan. 4 dan 5 tahun, 9 tahun, belum lagi yang lain-lain. Jadi kami masih jaga betul. Silakan saudara bangkit. Ini yang bawa ke pidana. Artinya ini bukan hal yang sepele gitu untuk membuktikan sebuah perbuatan aborsi ini. Semua ini secara kompleks harus terpenuhi. Kan begitu. Pertanyaannya sederhana aja. Kapan dilakukan aborsi itu? Di mana? Siapa yang membantu? Ini harus dibuktikan oleh penyidik. Dan kami meyakini bahwa ini tidak akan terbukti. Baru kemudian teman-teman kami spill sedikit. Selain daripada alat bukti tadi, kami sudah mempersiapkan 5 orang saksi yang akan kami hadirkan untuk membela adinda kami Fadel. Insya Allah ini akan menjadi pembelaan yang sangat baik, dan kita pastikan pada ujungnya ini akan SP3. Tidak seperti yang disampaikan oleh NM tadi malam, yang memastikan bahwa Fadel akan dipenjara, bahkan menyatakan dengan tegas bahwa keluarga Fadel juga akan diseret masuk ke dalam penjara. Ini apa-apaan, kan begitu. Kita sama-sama tahu bahwa untuk melibatkan orang turut serta haruslah dicantumkan sejak awal dalam pembuatan laporan polisinya, gitu. Ini laporan polisinya sudah kita ketahui bersama bahwa tuduhannya hanya kepada Fadel dan juga kepada Loli, kan begitu. Artinya jangan ini dilebar-lebarkan untuk membuat sensasi. Analisis saya ini semua adalah sensasi. Baik, saya pikir itu aja. Ya langsung Fadel langsung Fadel. Baik, kita lanjut ke Fadel. Kalau Ya. tenang ya. Lanjut aja ya. Lanjut Del. Nanti sebentar ya. Keterangan Fadel ini akan diperkuat oleh abangnya atau kakaknya saudara Martin. Jadi mereka ini yang sama-sama tahu, karena Martin ini juga tahu cerita bagaimana Loli ke Indonesia, bagaimana Loli ke apartemen. Nanti dia akan tambahkan. Ya langsung Fadel Del, ayo Del. Ayo Del. Singkat ya. Iya. Cepat aja ya. Panjang. Kalau anjangin aja Fadelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian kalau yang fitnah itu akan gue bantahkan nanti ke depan. Gue bakal kasih tahu kalian lagi kalau kebenaran itu akan mencari jalan sendiri. Jangan merasa kalian semua yang di sana
merasa hebat kalau di atas masih ada Tuhan. Oke, jadi gue ceritain dari awal ya, perjalanan gue pacaran sama Loli. Selama gue pacaran sama Loli, yang kalian tahu, hampir setahun gue LDR. Benar? Dia di UK, gue di Indonesia. Dan di situ gue belum tahu siapa dia, anak siapa gue nggak tahu. Gue nggak tahu siapa dia. Yang gue tahu hanya perempuan, selebgram, jenis biru. Itu yang gue tahu. Di sini gue pede untuk mengenalkan diri gue, karena di sini gue juga punya followers, engagement juga punya. Jadi jangan pernah membilang gue ini pansos sama Loli karena anaknya NM. Di sini gue punya followers, dia juga punya followers. Di sini gue punya engagement, di sana juga punya engagement. Jadi kenapa sampai sebesar ini? Karena sebelumnya pacarnya bukan gue, mantannya Loli nggak sebesar ini. Bener nggak? Gue bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa. Banyak orang yang menganggap gue sebelah mata. Itu gak masalah, itu hak orang. Tapi sekarang gue bakal nunjukin kalian kebenarannya. Seperti itu. Sampai pada, lanjut lagi, sampai pada 3 Maret gue ketemu Loli. Tahun berapa? 3 Maret 2024 gue jemput Loli. Karena Loli sendiri yang bilang ke gue kalau gak ada yang mau terima dia di Indonesia selain gue. Pada saat waktu itu juga, hari itu juga kita langsung mau mengantarkan Loli di 4 Maret jam 2.30 2024 ya. Kita langsung ke rumahnya, karena gue gak mau ada fitnah seperti ini nantinya. Ke rumahnya NM. Karena gue gak mau ada fitnah seperti ini. Dan yang gue lihat di situ Loli gak diterima. Ya karena mungkin yang gue pikirin karena ada gue dan abang-abang gue di situ. Akhirnya gue suruh lagi Loli untuk pulang pada saat 15.30 4 Maret juga 2024. Sudah 2 kali ya di situ. Ketiganya gue suruh lagi. Yang kedua, gue di situ gue nggak nganterin karena gue kuliah di situ saat itu. Gue kuliah dan gue udah DM NM. Gue izin sama dia untuk Loli pulang sendiri, mungkin tante gini-gini nggak ada karena nggak suka sama Fadil gini-gini. Gue ada buktinya, dibaca. Dan gue lupa ya, gue di UK pada saat baru kenal sama Loli, baru jadian. NM DM gue ada buktinya. Gue ada buktinya. Tunjukin ya. Bunyinya apa? Ya. Kita tunjukin. Ini DM-nya DM-nya NM ke kamu? Ya. Oke. Juli 23 2023. Saya cuma mau tanya, kamu mau hidup tenang apa mau masuk penjara? Seperti itu. Coba tahu diri sedikit. Kalau memang udah siap ngadepin hukum, oke, saya laporkan hari Senin. Masalah nggak usah dicari-cari, pikirkan lagi ya katanya. Saya nggak usah dipancing-pancing. Kamu cari gara-gara sama saya, itu salah orang. Saya bilang iya tante, kenapa? Jangan tanya saya kenapa, cuma pikir sendiri. Jangan belaga, bego. Bisa nggak? Ibu jawab, Fadil nggak ngapa-ngapain tante, saya cuma pacaran sama Loli. Nah ini katanya NM, saya nggak mau tahu urusan tante sama Loli. Jadi di sini gue kasih tahu lagi, gue perjelas, gue ini nggak mau tahu urusan Loli sama tante, seperti itu.
anak saya masih di bawah umur, kamu pos tanpa izin saya, mau kamu apa? Dan dia jawab yang tadi, saya juga nggak mau tahu, tapi saya jijik. Tapi di situ gue kasih tahu, kan saya juga masih 18 tahun tante. Seperti itu. Gak usah banyak omong. Anak saya 16 tahun, coba otaknya dipakai, Anda mau apa ya? Seperti itu udah panjang di sini. Ya, itu. Ya, ya. Andir. Oke, setelah itu Loli balik kan, kita lanjut lagi ya di 2024 ya. Loli balik kedua itu ketemu sama omnya Loli. Itu inisial E. Loli ngomong sama si E ini, apakah bisa masuk atau mau ketemu sama NM. Dan dia bilang, kita udah gak terima Loli lagi. Itu ada bukti videonya, mau di-setel? Boleh ya? Tunggu ya. Sampai Jumat lagi aja nggak apa-apa. Jumat ya. Thank you. Itu udah ngejudge kamu cuma sedikit aja ngerti. Tolong jaga nama baik dia. Of course. Ya, Iya. tolong Loli. Ya kan Loli. Iya. Ya ada telepon. Ada telepon nih banyak nih. Iya, banyak banget. Indonesia. Ya makanya Om Edo, Loli kesini itu niat baik untuk aku bilangin mama udah di aku udah di Indonesia. Tahu dia. Dan selama aku di Indo aku nggak mau ada apa-apa, makanya aku kesini. Nggak bakal ada apa-apa. Ya udah, oke kalau nggak ada apa-apa. Tolong kamu jaga. Ya udah, kalau misalnya emang Om Edo udah kayak nggak ada apa-apa nggak apa. Yang penting aku kesini udah kesini. Kalau misalnya duit nggak disuruh masuk nggak apa-apa. Aku cuma pengen kasih tahu aja kok kalau aku udah di sini sebenarnya. Ya udah, Om Edo, laki-laki ya. Naik apa? Aku nanti paling naik Gojek di situ. Iya, cepet. Ya, sebelum ada video ini, inisial E itu nelpon gua lewat HP-nya Loli. Bilang kalau Loli itu tanggung jawab lu sekarang, Fadel. Kalau sampai Loli kenapa-napa, lu yang gua cari pertama. Dan gua menjawab dengan lantang, kalau Loli kenapa-napa, gak usah om yang cari, saya yang datang ke sana. Seperti itu. Dan yang ketiganya itu ada di tanggal berapa gue lupa, pokoknya di sini ada ininya, ada buktinya. Itu dia di 26 Maret 2024 jam 18.46 di sini. Iya. Oh, nggak boleh masuk. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih ya. Yap, itu keempat. Dan yang kelima itu sendiri ya, nggak ada gua. Yang kelima itu di tanggal April 16 2024. Loli mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Ya, sorry ada yang ngata-ngatain gue juga yang banyak. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Dan itu baru 4 ya. Ya. 5. Udah 5. Ya. Terakhir gua nggak tahu itu dia nggak rekam lagi seperti itu. Pokoknya dia datang. 5 kali datang. 6 kali. 5-6-nya itu dia nggak rekam, nggak dokumentasi gitu. Nah, setelah dari situ ya gua agak mundur sedikit. Di 3 Maret itu ada masalah ya itu. Judul ya. Itu ada masalah di situ sama berinisial M dan C. Ya.
Jadi buat kalian semua, di sini gue perjelas lagi, kita mundur sedikit. Di saat itu di 4 Maret itu pagi-pagi, karena Loli nggak ada apartemen, jadi dia nunggu di apartemennya kakak ipar gue, Liliana. Dia menginap sehari di situ. Setelah menginap, karena kita ingin mencarikan apartemen, Loli main ke rumah gue, Padel ya, rumah Padel ya. Setelah main ke rumah Padel, di situ kita melihat ada keributan sedikit Loli dengan seseorang di WA. Gue nanya di situ, ada apa nih? Pada ribut-ribut tuh baru sehari di Indonesia. Ini nih gini, panjang lebar kami ini nggak tahu gue ada masalah apa nih. Katanya sih ini gue kurang 2 kali lagi pos atau apa. Ya itu tentang yang juga gitu ya. Akhirnya gue bilang di situ, kalau misalnya gue bantu bisa nggak untuk menyelesaikan. Oke, gue nego untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik sama si M. Dan nego katanya oke, boleh 1 atau 2 kali pos lagi kita akan selesaikan. Setelah kita upload di hari itu juga, mereka meminta untuk mengupload lagi dan mengancam kalau sampai lu nggak balikin duit 90 juta, gua akan sebarkan Fadel memakai duit lu, Loli. Seperti itu. Itu dari si M. Oh. Ya. Setelah itu baru muncullah nama C itu untuk mengupload. Itu dia, mengupload. Untuk mengupload dia muka gua, sampai gua dibilang sure, ada video sure, sampai gua dibilang sama Loli ya, ada video sure sama Loli. Padahal di situ ya video gua itu benar, video Loli nggak ada di situ. Jadi ya, dan yang mengelola keuangan Loli itu C, benar, dari UK, dari UK sampai akhir Februari baru pindah tangan ke kakak ipar gua, dan itu dituduh kalau kakak ipar gua dan sekeluarga gua memakai duit Loli. Kita ada mutasi nanti kita tunjukin. Singkat cerita, setelah udah ketemu pulang ke rumah 6 kali, kita sempat putus. Itu rencana dari gua, karena untuk lebih private lagi, karena memang di sini gua dihujat ya sama kalian, sama Loli dihujat, makanya gua sempat private seperti itu. Dan muncullah berita hamil dan aborsi dari Fadel, menyuruh hamil dan aborsi ke Loli, dan katanya dibilang gua abusif juga ke Loli. Sampai sekarang Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gua. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia, karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang gue masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya, agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Ya, oke. Agak lewat ya itu ya. Oke. Jadi gue bakal kasih tahu, gue pastikan
Gua sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah mengamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Insya Allah, walaupun gue dilihat kalian gue nggak bener, memang di frame, di branding gue nggak bener, memang nggak apa-apa. Insya Allah gue bakal buktiin ke kalian kalau gue bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Oh ya, buat tahu gitu ya. Ya, yang kalian lihat gue nangis itu bukan gue takut di penjara, tapi gue kesian lihat Loli diginiin. Ini pesan buat kamu sayang. Pesan buat kamu. Kamu nggak punya HP kan di sana? Ditahan HP-nya. Aku bakal berjuang di sini ngasih tahu kebenaran untuk kita. Ya. Ya. Memang cinta banget sama dia. Cinta banget. Kalau dia sudah dewasa, siap nikah dengan dia. Kalau memang cocok pada seriusin. Jodoh, ya. Buat kalian, ya. Buat kalian, jodoh nggak akan kemana. Jodoh di tangan Tuhan. Yang beda benua aja bisa ketemu. Ya. Contohnya abang gua, beda benua, UK sama Indonesia, tapi dia berjodoh untuk nikah. Romeo Juliet juga. Ya, Romeo Juliet. Tapi apa sih Bang yang membuat Abang yakin sama Loli Bang? Setelah banyak persidangan. Sebentar ya. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening. Baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call sama Tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Kan pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer mengibatkan dengan istrinya abangnya. Ini masih dijelasin. Baru nanti Anda tanya, ada apa? Kita ulas tuntas. Siap. Sekarang yang mana dulu nih? Ini abang kandungnya mau menambahkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.